Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kuliah online. Ya, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang gadai dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam perspektif hukum adat, ya. Hukum adat. Nanti akan saya sampaikan bagaimana realita di lapangan, khususnya dalam perspektif hukum adat, ya, adat. Ini akan saya sampaikan pokok-pokok dulu tentang yang namanya gadai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada banyak definisi, sering saya sampaikan bahwa gadai itu diatur di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau mau didefinisikan, ini saya definisikan tentang gadai dalam KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Jadi memang kalau baca rumusan ini kadang-kadang itu kita agak bingung panjang. Prinsipnya begini, dalam hukum perdata yang namanya gadai itu adalah utang piutang dengan jaminan benda bergerak, di mana benda bergerak itu dikuasai oleh kreditur atau yang berpiutang. Ya. Fungsi benda jaminan itu adalah untuk pelunasan apabila si debitur atau orang yang berhutang itu, ya, tidak mampu membayar, ya. Jadi dia punya hak didahulukan. Jadi yang berpiutang atau kreditur itu punya hak didahulukan ketika si debitur orang yang berhutang tadi tidak mampu membayar, ya. Karena dalam prinsip gadai di dalam hukum perdata itu sifatnya adalah asesor. Artinya apa? Artinya ada atau tidaknya gadai itu ditentukan oleh ada atau tidaknya utang piutang. Jadi prinsipnya utang piutang jaminannya adalah benda bergerak, ya. Bisa emas, bisa barang-barang lain lah, bisa mobil, bisa sepeda motor, ya, ada banyak lah, ada banyak. Nah, di dalam gadai itu harus ada unsur in-basis styling, harus ada unsur keluarnya benda gadai dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. Kalau saya contohkan, misalnya saya menggadaikan ini, misalnya barang ini saya gadaikan misalnya, ya, ini saya gadaikan. Saya harus ada perjanjian awalnya apa? Utang piutang. Utang piutang. Utang piutang misalnya 1 juta. Ini jaminannya ini barang ini, ya. Nah, maka barang ini akan saya serahkan kepada orang yang utangi saya, si kreditur. Itulah gadai. Ya. Nah, kalau saya kemudian tidak mampu melunasi utang-utang saya,
maka ini bisa dilelang untuk pelunasan utang-utang saya. Ya tentu setelah dipotong tadi bahasanya, biaya-biaya lain, lelang dan sebagainya dipotong dulu, baru untuk pelunasan. Nah, jadi sifat gade di dalam hukum perdata itu adalah aksesoris ya, sebagai pelengkap, melengkapi perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah utang piutang ya, ada utang piutang. Jika tidak ada utang piutang ya tidak ada gade. Itu prinsip yang ada di dalam hukum perdata. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pemegang gade atau kreditur itu dapat memanfaatkan benda gade? Undang-undang tidak mengatur sebenarnya. Dalam undang-undang itu 1157 itu hanya mengatur bahwa dia harus merawat, ya. Kalau ada kelalaian, kehilangan, dia bertanggung jawab. Tetapi tidak disebutkan apakah boleh memanfaatkan atau tidak. Nah, ini yang tidak ada. Undang-undang, sehingga kadang dalam kehidupan sehari-hari di luar pegadian ya, maksud saya lembaga pegadian, kadang-kadang orang dengan bahasa menggadekan itu ya, kadang-kadang mereka ya menggadekan motor, dimanfaatkan motornya. Nah, itulah yang sering kita sebut dengan gade dalam perspektif hukum adat ya. Adat berbeda sebenarnya dengan gade yang ada di dalam pasal 1150 yang tadi saya jelaskan tentang gade. Nah, jadi itu gade dalam perspektif hukum perdata. Sekarang kita lihat gade dalam hukum adat. Nah, hukum adat ini khususnya gade itu tidak hanya benda-benda saja, tetapi gade itu bisa terhadap benda tetap, contohnya tanah. Nah, memang kalau di dalam undang-undang pertanahan itu tidak mengatur jelas dengan yang namanya gade. Gade itu dapat kita temui ya, gade adat maksud saya terhadap tanah itu dapat kita temui di dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP ya, tahun 1960 ya. Itu sebenarnya mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian sebenarnya. Tetapi di dalam masyarakat seringkali orang menggadekan tanah. Artinya apa? Artinya adalah benda tetap. Nah, pertanyaannya sekarang terhadap gade tanah sekarang, gade tanah dan cara penyelesaiannya. Kalau dalam gade tadi dalam perspektif hukum perdata, ada utang piutang, ketika utang dilunasi maka kemudian itu menjadi selesai, barangnya bergerak, benda bergerak maksudnya. Tetapi kalau gade dalam perspektif hukum adat khususnya pertanahan, ini saya kutip tentang bagaimana penyelesaian, karena kita tahu gade tanah-tanah pertanian yang ada dalam masyarakat kita terkadang itu pemegang gade itu nggarap tanah sampai puluhan tahun, bertahun-tahun, saking lamanya sampai kadang lupa bahwa tanah itu adalah milik orang lain. Tentang gade tanah. Nah, maka negara dalam rangka pembatasan tanah pertanian itu mengatur tentang gade-gade itu supaya dikembalikan. Ya. Ini saya kutip pasal 7 ya, pasal 7 Undang-Undang 56 PRP tahun 1960. Ya, 60. Bunyinya begini. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gade
yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya, ya, kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah panen, ya, setelah panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran tebusan. Jadi begini, terhadap gadai tanah. Kalau ada seseorang menggadaikan tanah, ya, kemudian dalam jangka waktu 7 tahun kok belum bisa menebus, maka pemilik tanah itu punya hak untuk meminta kembali tanpa uang tebusan. Kalau dalam perdata ini tidak, pelunasan dulu. Kalau ini tidak, dikasih jangka waktu 7 tahun. Gadai itu. Ya, logisnya, logikanya, dalam jangka waktu 7 tahun itu utang si pemberi gadai itu sudah lunas dengan memanfaatkan hasil tanah pertanian selama 7 tahun itu, sudah lunas, sudah selesai. Itu hitungannya. Pertanyaannya sekarang berikutnya adalah, bagaimana ketika belum ada 7 tahun? Itu ayat berikutnya dinyatakan begini. Mengenai hak gadai yang mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya ya, rumusnya adalah, saya tegaskan, rumus tebusan jika gadainya itu kurang dari 7 tahun. 7 tahun plus setengah, ya, kemudian dikurangi masa gadai, ya, masa gadai kali uang gadai pada waktu itu, uang gadai dibagi 7, ya, saya ulangi, 7 plus setengah dikurangi masa gadai kali uang gadai dibagi 7. Misalnya begini, ada seorang menggadaikan tanah baru 3 tahun, ya, maka bagaimana supaya pemberi gadai itu bisa menebus? Rumusnya adalah 7 plus setengah, ya kan, kemudian dikurangi 3 tahun masa gadai kali uang gadai pada waktu itu berapa jumlahnya, 1 juta atau berapa, ya kan, dibagi 7. Itu nanti akan ketemu berapa tebusan, ya, tebusan. Kalau dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa contohnya itu dijelaskan, ya kan, itu 7 plus setengah, misalnya 3 tahun, ya kan, 3 tahun dikurangi 3 tahun kali misalkan harga gadai waktu itu 14.000, ya kan, kemudian dibagi 7 ketemunya 9.000. Itu dalam contoh penjelasan di dalam undang-undang ini. Tapi nanti itu bisa kita implementasikan, ya. Kesimpulannya adalah sekarang, gadai dalam KUH Perdata itu harus benda bergerak. Sementara gadai dalam adat itu boleh benda tidak bergerak, benda tetap. Contohnya tanah. Ya. Yang kedua, kalau KUH Perdata, ya, intinya ini rumusnya, dengan pelunasan utang maka gadai hapus. Kemudian jika dia tidak melunasi utang, maka ini sebagai jaminan untuk pelunasan utang-utangnya. Maka barang nanti akan dilelang, di mana jumlah lelang nanti angkanya berapa untuk pembayaran kepada kreditur atau pemegang gadai, sisa dikembalikan kepada si debitur. Tetapi kalau dalam gadai adat tidak bisa begitu. Jika gadainya sudah 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan kepada pemberi gadai
tanpa tebusan. Tanpa tebusan. Tetapi jika ia belum 7 tahun, berapa tahun tadi menggunakan rumus tadi itu ya, 7 plus setengah dikurangi masa gade kali gade, harga gade dibagi 7 ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kuliah online yang menyampaikan materi tentang gade dalam perspektif hukum perdata dan gade hukum adat atau gade tentang tanah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.